zaman akhir itu orang-orang yang mengagungkan Al-Quran tersebut itu mereka tidak pandai baca Al-Quran. Kan ironis itu. Ya, katanya menyintai Al-Quran tapi mereka sendiri tidak pandai membaca Al-Quran. Ini yang sangat prihatin. Dengan bangganya Al-Quran itu sebagai pedomannya, tapi ternyata dalam dirinya tidak ngerti. Kayak gitu pun masih mengharap nanti kalau mati bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir, Al-Quran sebagai imamku. Imam dari mana orang di dunia hidup aja. Hanya ya masih mending lah kalau menyentuh aja kan. Habis disentuh disimpan. Yang mengerikan lagi itu sekarang itu banyak Al-Quran untuk menakut-nakutin jin, untuk menakut-nakutin setan. Nanti kalau ada orang sakaratul maut itu cepat-cepat diambilkan surat Yasin. Surat Yasin bukan dibaca tapi ditaruh di sebelahnya orang yang sakaratul maut. Ya, terus ada orang kesurupan juga gitu juga. Bukan dibacakan ayat kursi. Ya kata Pak Yai kan sebelum distorkan sampai Yasinnya katanya nggak nyampe. Tapi bacanya Yasin sampai hafal-hafal kayak mana itu Pak Yai? Ya, makanya kan harus berguru. Harus digurukan. Pepatah mengatakan malam yakuni syaihu fa syaihu syaiton. Barang siapa yang belajar ilmu tanpa guru maka secara otomatis gurunya itu setan. Jadi itu sangat-sangat memprihatinkan sekali untuk kita sebagai umat, itu sangat prihatin sekali. Kadang orang itu pendidikannya jauh tinggi, ya pengajiannya sudah tinggi sampai ke kajian-kajian hakikat. Tapi sementara mereka itu tidak sadar kalau ada sebuah kitab yang mau tidak mau harus kita ikutin, kita pelajarin, kita kaji. Pertama dari bagaimana cara membaca, ya kan. Kedua bagaimana kita bisa mengetahui artinya. Kalau nggak tahu, ya. Kalau artinya sama maknanya kan beda kadang-kadang. Ya. Nanti ketiga baru prakteknya gitu loh. Nah ini yang kadang itu umat itu tidak sadarkan diri itu. Jadi kalau nggak tahu maknanya harus rajin-rajin dekat ke Pak Kiai gitu ya. Iyalah. Terus gunanya apa ada kiai? Iya. Ya kan. Coba kayak macam di Batam itu kan banyak imamnya masjid yang nganggur, tugasnya hanya imam gitu aja. Ya, guru-guru, ustadz-ustadz itu hanya sibuk ngurusin anak-anak dari usia PAUD, paling tinggi-tingginya SMA. SMP aja sudah mulai pada hilang itu anak-anak ngaji itu. Malu, udah besar malu. Ya, udah besar malu. Bayangkan, apalagi yang sudah tua. Ini harusnya tuh menjadikan kesempatan oleh orang-orang tua itu membuang sifat malu untuk mencari ilmu tentang Al-Quran. Dibuang jauh-jauh sifat malu itu. Bagaimana aku bisa mengaji Al-Quran? Setidak-tidaknya itu saya memanfaatkan kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ada di Batam itu. Saya bisa memberikan kesibukan dia untuk mengajarin saya agar saya bisa baca Al-Quran. Harusnya seperti itu. Dulu. Tapi rasa malu memang berat Pak Yai. Tapi kadang enggak juga lah. Kalau kita tidak kerja, itu kenapa kita enggak malu? Setiap orang kita tanya, bagaimana supaya dapat kerjaan? Ayo. Tapi kalau tentang agama malah malu. Malu. Nah, gimana coba? Kan semua tergantung dirinya sendiri. Lupa bakal hidup lagi di Nah, alam-alam itu mungkin Pak Yai. makanya saya membaca keadaan yang seperti itu. Saya mencoba untuk melatih diri saya itu membuka mindset bagaimana saya bisa kumpul sama orang-orang yang malu belajar agama tadi. Kayak kamu, kayak gini kan. Awalnya juga malu-malu. Begitu sudah tahu sifatnya, kelakuan kiaimu, seleke, enak ini jangan ngobrol-ngobrol kan. Gak malu akhirnya kan. Iya. Coba kalau nggak tahu yang di luar sana tuh mau ngaji gak malu.
Ya malu ada, takut ada, mikir nanti bayarnya berapa. Malu dikatain gini loh Pak Yai. Udah tua baru belajar Iqra. Mudanya kemana? Rata-rata diomongin gitu Pak Yai. Malu. Aduh, padahal oke lah di ilmu yang lain mungkin boleh-boleh saja. Ya. Malu. Tapi tentang Quran ini kan sangat penting. Sangat penting. Tapi aku dulu punya prinsip memang gitu Pak Yai. Pentingnya Al-Quran. Aku nggak bisa. Boleh malu di dunia. Kalau bisa di akhirat agak pede gitu Pak Yai. Iya, jangan sampai malu lah kan. Iya. Supaya kayak gitu ya paling enggak minimal harus punya guru. Harus punya kiai atau harus punya ustadz yang membimbing tentang Quranmu dari awal sampai akhir. Masa kita lebih pandai dengan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi saja ngaji Quran sama malaikat Jibril itu 23 tahun. Bayangkanlah. Udah tua lagi ya. Kemudian kalau Kanjeng Nabi itu apa yang kurang? Kan nggak ada kurangnya, ya kan? Surga dijamin oleh Allah. Nggak usah minta ampunan, sudah diampunin segala dosa-dosanya kalau berbuat dosa misalnya. Diam aja udah surga ya. Loh, itu saja ngaji Al-Quran sama malaikat Jibril itu selama 23 tahun. Loh, kita umat, surganya aja kadang masih nebeng sama Kanjeng Nabi. Nerakanya pasti. Itu ngaji nggak mau. Malu dengan usia, malu dengan segala-galanya kan nggak logis itu. Kalau dirunut dari kisah Nabi memang pertama ngaji umur 40 tahun ya Pak. Nah, iya. Kalau kita umur 40 tahun malu Pak Yai. Boro-boro 40 tahun. Orang kita tamat SMA aja. Baru nikah itu aja sudah nggak mau ngaji. Yang lucu lagi itu malah yang saya lihat kejadian-kejadian di Batam itu kan sering saya temukan orang-orang yang membahas tentang ilmu tarekat, membahas tentang ilmu hakikat, membahas tentang ilmu makrifat. Sementara ilmu Al-Quran, terutama ilmu tajwid saja, nggak masih bisa. Gelebotan loh. Iya. Apa enggak lucu bin ajaib? Bayangkan, ditanya hukumnya tajwid, hukumnya ikhfa nggak ngerti, hukumnya iklab nggak ngerti, hukumnya idhar nggak ngerti, bagaimana cara membaca idhar, bagaimana cara membaca ikhfa nggak ngerti. Aneh lagi malah ngaku-ngaku dia sudah makrifat karena masuk kajian makrifatullah. Lucu nggak? Kan lucu. Makanya saya ngikut-ngikut Gus Bak sekarang ini. Udah orang di luar sana mau bilang apa terhadap saya, yang penting saya pede saja. Saya punya Al-Quran ya, saya amalkan Al-Quran. Siapa aja yang mau belajar saya kasih tahu, saya tunjukkan. Di YouTube saya pun gitu juga. Saya masa bodoh Pak, yang penting saya ngomong. Nggak bener saya katakan nggak bener. Dengan pede saya punya apa namanya tendensi atau kaidah sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Baik. Kalau nggak gitu, ya kalau nggak gitu, orang itu akan melihat kita nggak ngerti apa-apa. Kalau orang lain sudah tidak melihat kita nggak ngerti apa-apa, maka orang yang tidak ngerti di luar sana akan berbicara, akan dilihat oleh mereka. Lu orang nggak pernah mondok, lu nggak pernah ngaji agama, nggak pernah tahu landasan halal haram. Kok mereka bisa berbicara halal haram itu dasarnya dari mana coba? Karena dia vokal diikutin oleh umat kan? Iya. Lebih ngeri lagi kafir. Nah sementara kita yang ngerti landasan halal haram kita diem saja. Itu loh. Kalau nggak ada orang mau ngaji nggak diajarin dan kita nggak mau ngomong itu. Sama dengan Al-Quran. Kamu tahu nggak gini? Rubba qori'in minal Qur'ani wal Qur'anu yal'anuhu. Banyak orang yang suka membaca Al-Quran, demen membaca Al-Quran, senang dengan Al-Quran. Saking senangnya itu Quran difestivalkan, dilombakan. Akan tetapi jangan salah, wal Qur'anu yal'anuhu. Quran yang dibaca tersebut bukan malah mensafaatinya, tapi sebaliknya, malah melaknatnya. Ini banyak umat yang tidak tahu dalil ini loh. Iya. Ya kan? Apa persoalannya? Banyak hal. Pertama, mereka belajar Al-Quran autodidak. Ya. Atau mungkin hanya dengar-dengar di YouTube. Ada yang lagi Quran apa nih yang
lewat internet. Nah, lewat internet. Sehingga dia tidak sadar bahwa Quran yang dibaca itu nggak benar, itu nggak ngerti. Makanya justru malah akan melaknat mereka. Itu penting. Itu penting. Itu. Ya, harapan kita kan Quran itu dapat kita membaca Al-Quran kan dapat syafaat, dapat pertolongan. Tapi justru malah sebaliknya akan melaknat kita karena faktornya banyak hal. Dia tidak tahu tajwid. Ya. Kemudian dia tidak mau belajar dengan guru. Kita lihat sajalah kisah Kanjeng Nabi ketika ayat Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tadi yang saya sampaikan 23 tahun lamanya Kanjeng Nabi ngaji dengan malaikat Jibril. Ya, kemudian turunnya itu kenapa sih? Kok Allah itu nggak langsung memberikan langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Kok lewat malaikat Jibril? Itu menandakan bahwa kita ini harus ngikutin sunnah Rasul, jangan malu-malu mencari guru dan belajar tentang Al-Quran dengan guru. Apa kurangnya Allah? Kan bisa juga tanpa malaikat Jibril, Muhammad, ya, Qul huwallahu ahad, itu kan bisa. Kenapa harus dengan melalui malaikat Jibril? Nah, itu menandakan bahwa belajar Al-Quran itu harus ada gurunya dan jangan sembarang memilih guru. Jangan sembarang. Zaman akhir itu banyak yang kelihatannya itu kayak kiai, kayak guru besar, kayak syekh, kayak buya, ya, dengan gistur atau pakaian-pakaian yang ala ke Arab-Araban, kurang wibawa sedikit, tambah jenggotnya kurang wibawa lagi, dipertebal jenggotnya, dipanjangkan jenggotnya. Tapi ternyata mereka tidak alim dengan Al-Qur'annya. Dan kadang-kadang umat juga tertipu dengan hal itu. Sehingga ada orang yang ngerti Al-Quran karena potongannya tidak meyakinkan, ngomongnya aja susah misalnya kan, kurang begitu vokal, akhirnya dia, padahal mereka itu ngerti Al-Quran, nggak mau belajar dengan dia. Kalau belajar milih-milih kayak gini Pak Yai, milih guru, aku milih guru Habib daripada kiai gitu, gimana itu Pak Yai? Ya, itu kan kaidahnya seperti ini. Habib itu juga manusia, kiai juga manusia. Tidak lepas daripada salah, khilaf, dan lupa. Yang dipilih itu bukan karena Habibnya, bukan karena kiainya, tapi yang dipilih itu karena keilmuannya. Bahasa pesantrennya itu kealimannya. Kan begitu. Ya kiai pun kalau nggak ngalim gimana? Nggak ngerti. Tapi kalau kiai kan biasanya kan jebolan dari pondokan-pondokan gitu Pak Yai. Yeah. Ahli masalah Quran, masalah hadis, masalah keagamaan lah. Tapi kalau Habib kan ditarik dari garis keturunan aja. Ya, dari Dzurriyyah Rasul gitu kan, Dzurriyyah Rasul. Ya kalau dihitung-hitung kan Dzurriyyah Rasul juga banyak yang tidak benar, juga banyak. Tidak semuanya Dzurriyyah Rasul itu benar. Dzurriyyahnya Nabi Adam juga ada Qabil, ada Habil. Ada yang bagus, ada yang tidak. Dzurriyyahnya Kanjeng Nabi Muhammad juga ada yang bagus, ada yang tidak. Cuman kita ini dituntut untuk mencintai dzurriyyahnya. Artinya dengan sanatnya, silsilahnya ini, keturunannya. Bukan langsung gara-gara mencintai ini itu terus keburukan yang ada dalam dzurriyyah Rasul itu terus kita pakai, bukan. Gitu. Kan mereka juga manusia. Ya kan? Iya. Kan nggak semuanya Habib itu alim. Gitu loh. Oh, iya.